Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1 yang hebat semuanya. Kita jumpa lagi. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Tentu semuanya sehat ya. Kita harus selalu bersemangat dan selalu ceria. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 1 bab 7 semester 2. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada bab 7 ini kita akan belajar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tujuan belajar hari ini yang pertama, mengetahui arti dan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, mengetahui bukti bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian tujuan yang ketiga, sikap meneladani sifat dari Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gimana anak-anak? Sudah siap belajar ya? Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti yang pertama anak-anak kita membahas arti Asmaul Husna Ar-Rahman ya. Kemudian kita bahas juga bukti-bukti bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Kita akan membahas arti Asmaul Husna Ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari bukti bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahim. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang arti Asmaul Husna Ar-Rahman. Anak-anak, Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Perlu anak-anak ketahui, arti dari Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di semester 1 ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya semuanya ada 99 Asmaul Husna. Nah, hari ini kita ambil 2 Asmaul Husna saja, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita akan membahas arti dari Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Sifat Ar-Rahman diberikan Allah kepada semua makhluknya. Makhluk Allah itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya, Allah itu mengasihi semua makhluknya, baik itu makhluk yang jahat atau makhluk yang baik. Semua oleh Allah diberi, dikasih. Allah memberikan belas kasih dan kenikmatan kepada semua makhluk ciptaannya. Ya, semuanya diberi rezeki tanpa dibeda-bedakan. Karena Allah bersifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan bukti bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih.
diberikan kepada semua makhluknya, diberikan kepada manusia, hewan, tumbuhan. Kita cari bukti-buktinya anak-anak ya. Coba kita lihat apa saja buktinya. Bukti Allah bersifat Ar-Rahman. Yang pertama, Allah mengasihi semua makhluknya tanpa membedakan yang baik maupun yang jahat. Bukti yang kedua, Allah menciptakan alam dan isinya ini untuk keperluan makhluknya, untuk keperluan manusia, keperluan hewan, dan keperluan tumbuhan. Bukti yang ketiga, Allah menciptakan ada siang, ada malam, ya, itu semuanya untuk makhluknya. Yang keempat, Allah memberi kita anggota tubuh yang lengkap. Itu juga Allah bersifat Ar-Rahman ya anak-anak. Kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Kita bisa berlari, bisa memegang. Itu semua adalah bukti Allah itu bersifat Ar-Rahman. Dan bukti yang kelima, Allah juga memberi udara. Allah menyiapkan makanan untuk kita, tanaman untuk manusia, hewan juga untuk manusia, ya. Air juga untuk manusia dan semua kebutuhan makhluknya. Nah, 5 contoh ini adalah bukti Allah bersifat Ar-Rahman. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan arti Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim. Sekarang kita lihat siapa-siapa yang disayang Allah, apa semua makhluk? Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahim Allah ini hanya diberikan kepada umatnya, kepada hambanya yang beriman saja, yang bertakwa saja kepada Allah. Jadi kalau yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak menyayang. Orang yang beriman kepada Allah akan diberikan nikmat yang luar biasa di dunia, apalagi di akhirat. Salah satunya adalah orang yang beriman akan diberi kenikmatan surga. Nah, ini berarti Allah Maha Penyayang. Hanya orang beriman dan orang yang bertakwa yang nantinya akan diberi kenikmatan surga oleh Allah. Ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan bukti bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahim atau Allah Maha Penyayang. Yang disayang hanya orang yang beriman loh ya, dengan jaminan surga. Berarti kalau tidak beriman, berarti Allah tidak akan menyayang mereka. Berarti masuk kemana anak-anak? Ya, neraka pastinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bukti Allah bersifat Ar-Rahim, Allah mengutus Nabi Muhammad yang pembawa hidayah. Nah, siapa yang mencintai Rasul, siapa yang melaksanakan amanah Rasul atau Nabi Muhammad, pasti nanti akan disayang oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Yang kedua, Allah menyayangi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini bukti yang kedua anak-anak ya. Sedangkan yang ketiga, Allah menyayangi anak yang soleh, anak yang soleha, ya, anak yang beriman. Kemudian yang keempat, Allah menyayangi anak yang rajin beribadah dan selalu menghormati orang tua. Dan apa balasannya bagi Allah kepada orang-orang yang beriman tadi? Allah memberi balasan surga
bagi orang yang beriman. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Selama di dunia, kita harus mencerminkan dan meneladani sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Contohnya apa? Kita lihat. Yang pertama, kita harus suka bersedekah, beramal, memberi hadiah, suka menolong. Seperti sifat Ar-Rahmannya Allah ya, suka memberi kepada seluruh makhluknya. Bertutur kata yang baik kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita harus menyayangi diri sendiri. Contohnya, menyayangi diri sendiri dengan selalu menjaga kesehatan kita, makan makanan yang baik, yang bergizi, dan olahraga supaya badan sehat ya. Kemudian yang keempat, kita harus menyayangi keluarga, teman, atau semua manusia. Dan yang kelima, kita harus menyayangi alam sekitar, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan juga merawat tanaman. Nah, itu semua adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan setiap hari, menjadi kebiasaan kita supaya kita disayang juga sama Allah ya. Dan jangan lupa juga sholat 5 waktunya supaya kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, supaya kita bisa masuk surganya Allah. Nah, anak-anak, demikian tadi ya pembahasan untuk materi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.